Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia, NPM 21110102668, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas bagi suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia itu diresmikan penggunanya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi secara sosiologis kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Tetapi selain itu, dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Alasan lain mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional adalah karena pertama, dibandingkan dengan bahasa daerah lain, bahasa Melayu Ragam Riau itu bahasa yang kurang berarti, yang hanya dipakai oleh penduduk Kepulauan Riau, Lingau, dan penduduk pantai-pantai di Sumatera saja. Namun disinilah letak kearifan para pemimpin kita dahulu. Mereka tidak memilih bahasa daerah yang besar sebagai dasar bagi bangsa Indonesia, karena dikhawatirkan akan dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Kedua, karena bahasa itu sederhana sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Beda dengan bahasa Jawa, lebih sulit dipelajari dan dikuasai karena kerumitan strukturnya. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Dan pada saat itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai pertama, bahasa kebudayaan. Apa sih bahasa kebudayaan itu? Bahasa kebudayaan adalah bahasa buku-buku yang berisi aturan hidup dan sastra. Kedua, bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Ketiga, bahasa perdagangan, baik bagi suku bangsa Indonesia maupun perdagangan yang berasal dari luar Indonesia. Keempat, bahasa resmi kerajaan. Terus kenapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan language French di Indonesia, atau bisa dibilang sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah diajari dengan siapapun. Ketiga, ini adalah hal yang terpenting. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan setulus hati menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam artian yang luas. Nah, hal ini juga sangat penting karena kalau bahasa Melayu tidak sanggup, maka dia tidak akan menjadi bahasa nasional tentunya. Lalu apa aja peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia? Pertama, tanggal 16 Juni 1927, Jayarto Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini pertama kalinya dalam sidang Volkrat atau Dewan Rakyat. Kedua, tanggal 28 Oktober secara resmi pengkokohan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa penting yang lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti yang dimaksud oleh penulis atau pembicaraannya. Jadi bisa dibilang kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Lalu apa saja unsur-unsur kalimat efektif? Unsur kalimat efektif dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama biasanya disebut sebagai jabatan kata, dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraannya.
Biasanya subjek terletak di awal kalimat yang diisi oleh prasa benda dan prasa verba. Kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu, melakukan, atau tindakan apa, atau dalam keadaan bagaimana subjek tersebut. Bisa dibilang menjelaskan sedang apa suatu subjek itu. Ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi. Objek bisa dibilang korbannya predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, prasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Apa itu verba transitif? Verba transitif yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Keempat, pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letaknya di belakang predikat yang berupa verba. Predikat dapat berupa nominal, prasa nomina, atau klausa. Kelima, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan objek, subjek, predikat, pelengkap, dan lain-lain. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Syarat pertama adalah kata-kata dalam kalimat harus sesuai dengan EYD. Apa sih EYD? EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Selain itu, atau kalimat baku. Kalimat efektif juga harus memiliki tanda baca yang tepat, sehingga makna atau maksud dari kalimat tersebut jelas. Kedua, susunannya sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif jika susunannya tepat atau sistematis, yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar. Nah, kalimat belum bisa disebut efektif walaupun sudah memakai kata-kata yang baku jika susunannya tidak sesuai dengan kaidah. Ketiga, tidak boros kata. Royal terhadap penggunaan kata akan dianggap melanggar syarat kalimat efektif. Artinya, pada saat menyusun suatu kalimat, usahakan memakai kata yang hemat. Hanya memakai kata yang diperlukan saja dan tidak menambahkan kata yang tidak dibutuhkan. Keempat, memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Penulisan yang menyusun kalimat efektif akan mampu menjelaskan suatu hal dengan baik dan mudah dipahami sehingga mencegah pembaca melakukan multitafsir. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Yang pertama yaitu kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan diperlihatkan oleh kesatuan dan kekompakan. Kesepadanan memiliki ciri-ciri. Pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian kata depan seperti dalam, bagi, bentuk, pada, tentang, dan sebagainya. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi itu harus membayar UKT. Itu adalah salah. Yang benarnya adalah semua mahasiswa perguruan tinggi itu harus membayar UKT. Tidak perlu menggunakan kata bagi di depan subjek lagi. Ciri kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Itu salah. Yang benarnya adalah dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Ketiga, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Salah. Yang benarnya adalah kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Salah. Yang benarnya adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tidak perlu menggunakan yang lagi. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Begitu pula verba. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Salah. Hal ini salah harusnya ketika menggunakan kata kerja, maka bentuk keduanya harus kata kerja juga. Yang benarnya adalah harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Yang ketiga yaitu ketegasan.
Ketegasan suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Contoh, Presiden mengharapkan agar masyarakat tetap waspada dalam menghadapi pandemi ini. Penekannya ialah Presiden mengharapkan. Yang keempat yaitu kehematan. Kehematan mempergunakan kata, frasa, atau bentuk yang lainnya yang dianggap tidak perlu. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Salah. Hal ini menggunakan pemborosan kata pada subjeknya. Yang benarnya adalah, karena tidak diundang, dia tidak akan ke tempat itu. Yang kelima, kecermatan. Kecermatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu dan tepat dalam memilih kata dan tanda baca. Contoh, guru baru pergi ke ruang guru. Salah, kalimat tersebut memiliki makna ganda yaitu guru baru atau guru yang pergi ke ruang guru. Yang benarnya adalah guru baru pergi ke ruang guru atau guru baru pergi ke ruang guru. Yang keenam yaitu kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contoh, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Salah. Yang benarnya itu mereka membicarakan kehendak rakyat. Hal ini tidak perlu menggunakan kata daripada lagi karena kalimat itu sudah padu. Struktur kalimat efektif. Pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan tak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat. Unsur tak wajib adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak, yaitu kata kerja bantu, keterangan aspek, keterangan tempat, waktu, dan sebagainya. Kedua, struktur kalimat paralel adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang digunakan dalam susunan serial. Contoh, penyakit Alzheimer alias pikun adalah satu segi usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya. Ketiga, struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya. Tetapi kalau pada kalimat periodik, malah sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarannya. Misalnya, kemarin sebagai keterangan, bendungan sebagai objek, dibuka sebagai predikat, presiden sebagai subjeknya. Pembahasan yang ketiga yaitu ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa Indonesia itu? Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana atau cara, situasi, bidang pemakaian, dan daerah asal penutur yang berbeda-beda. Jordan Agustina pada 2004 mengatakan bahwa variasi atau ragam bahasa dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial, penutur bahasa, dan keragaman fungsi bahasa. Lalu apa penyebab terjadinya ragam bahasa? Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu bervariasi yang dipakai sesuai keperluannya. Penyebab terjadinya ragam bahasa yang pertama faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Hal ini bisa kita tebak dari mereka berbicara. Kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dan yang lainnya. Ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran perbedaan seperti wilayah di daerah pantai, pergunungan yang biasanya kebanyakan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah permukiman yang padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Keempat, faktor status sosial. Aswila pada 1985 mengungkapkan bahwa kelas sosial atau social class mengacu pada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan.
seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan kasta, dan sebagainya. Kelima, faktor waktu atau situasi berbahasa. Ragam bahasa terjadi karena faktor situasi berbahasa. Bahasa dapat berubah karena situasi tertentu. Misalnya, dalam situasi formal, bahasa yang digunakan akan menjadi bahasa yang formal dan sopan. Berbeda bila bahasa yang digunakan dalam situasi non-formal. Misalnya, ketika berbincang dengan teman sebaya atau teman sekelompoknya. Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang sesehari, namun memungkinkan juga bahasa yang digunakan ialah bahasa yang hanya dimengerti oleh sekelompok tersebut saja. Dan apa saja jenis-jenis ragam bahasa? Yang pertama, berdasarkan cara berkomunikasi, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan fenomena sebagai unsur dasar, dan komunikasi terjadi secara langsung atau bertatap muka, sehingga terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Contoh ragam lisan yakni ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, langsung. Pembicara dan pendengar dalam komunikasi lisan bertemu secara langsung, baik tanpa media elektronik maupun melalui media elektronik. Kedua, tidak terikat ejaan bahasa Indonesia. Penyampaian maksud atau tujuan pembicaraan dilakukan melalui bahasa oral dengan memperhatikan situasi pembicaraan. Ketiga, terkadang tidak efektif. Dalam berkomunikasi, seseorang terkadang menggunakan bahasa sehari-hari sehingga banyak menggunakan kalimat yang bersifat basa-basi dengan orang yang diajak bicara. Keempat, kalimatnya pendek-pendek. Dalam berkomunikasi, seseorang terkadang menggunakan bahasa yang pendek-pendek dengan anggapan bahwa lawan bicara telah memahami maksud yang diinginkan. Kelima, kalimat situasional. Dalam berkomunikasi, seseorang terkadang harus mengerti situasi yang ada pada orang yang diajak bicara atau keadaan di sekitarnya. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang dicetak sehingga penggunaannya tidak dipengaruhi atau tidak ditunjangi oleh situasi pemakaiannya. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis standar maupun non-standar. Ragam tulis standar dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, teks resmi, dan sebagainya. Sedangkan ragam tulis non-standar dapat ditemukan dalam iklan, poster, dan sebagainya. Ciri-ciri ragam tulis. Pertama, santun. Memenuhi kaidah-kaidah yang ada dan yang digunakan pilihan kata atau istilah yang tepat dan cermat. Kedua, efektif, hemat dan singkat tetapi mengena dalam hal maksud yang diungkapkannya. Ketiga, bahasa yang disampaikan sebagai upaya komunikasi satu pihak. Karena tidak dapat bertemu secara langsung, maka kita diharapkan dapat mengomunikasikan segala apa yang ada dengan harapan orang yang menerima tulisan tidak salah persepsi atau salah paham. Keempat, ejaan digunakan sesuai dengan pedoman. Yang kedua, berdasarkan penuturan, yaitu ragam dialek dan ragam terpelajar. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan B pada posisi awal nama-nama kota seperti Bandung, Banyuwangi, atau realisasi pelafalan kata seperti pendidikan, tabraan, kenaian, geraan, dan lain-lain. Ciri khasnya yaitu meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun kesan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan akan tampak jelas perbedaannya dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya yaitu video, film, kompleks, fajar, vitamin, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan situasi, yaitu ragam formal dan ragam non-formal.
Ragam formal adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana formal atau resmi, misalnya dalam surat dinas, dalam sidang pengadilan, dan sebagainya. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu: pertama, digunakan dalam situasi resmi. Kedua, nada bicaranya cenderung datar. Ketiga, kalimatnya digunakan adalah kalimat lengkap. Yang kedua yaitu ragam non-formal atau ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam suasana tidak resmi. Misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi yaitu: pertama, digunakan dalam situasi tidak resmi. Kedua, sering menggunakan kalimat-kalimat tidak lengkap. Yang keempat, berdasarkan topik pembicaraan, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial merupakan tanggung bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam suatu lingkungan masyarakat yang terbatas atau dalam lingkup yang kecil. Ragam sosial berlaku pada ragam tulis dan lisan, tetapi lebih sering terlihat dan digunakan pada ragam lisan. Ragam ini dapat ditemukan dalam perbincangan antara orang yang masih muda dengan orang yang lebih tua dalam masyarakat Jawa. Bentuk yang paling jelas dalam ragam ini adalah diksi-diksi yang digunakan. Struktur yang digunakan biasanya hampir sama, tetapi kata yang dipilih ketika berbicara dengan orang yang seumuran dengan orang yang lebih dewasa berbeda. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional atau yang sering disebut juga sebagai ragam profesional merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Ragam ini dapat ditemukan dalam komunikasi di suatu kelompok sosial tertentu dan terbatas seperti masyarakat yang menggunakan ragam agama. Masyarakat tersebut memiliki ragam tersendiri dan akan menggunakan ragam yang lain ketika masuk lingkaran masyarakat lain. Dengan kata lain, ragam ini memiliki fungsi pada dunianya masing-masing. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh dunia persurat kabaran atau media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa audio, audiovisual atau televisi, dan internet. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam bahasa khusus jurnalistik termasuk ragam bahasa ringkas. Yang keempat, ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakteristik subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi, sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.